Jawab saja Anda dari mana, jangan membuatku repot. Han mulai terdengar kesal menatap Jenika. Jangan merepotkan. Begitu yang tertulis di kening wajahnya yang dibaca Jen. Sial, kenapa dia masih di sini selarut ini sih? Kalau Pak Mun, aku merengek, dia pasti melepaskanku. Karena Pak Mun tidak mau menimbulkan keributan. Kasaga pasti ada di rumah kan sekarang. Cih, aku baru putus dari pacarku. Berteriak akhirnya. Pelankan suara Anda. Tuan muda baru aja naik ke kamarnya. Anda tidak mau kan dia tiba-tiba muncul dan mendapati Nona pulang selarut ini? Suaranya rendah namun langsung telak mengancam Jen. Gadis itu sampai menutup mulutnya dengan tas yang dia pegang. Maaf, jangan bilang pada Kak Saga. Aku baru pulang bertemu pacarku. Mantan pacarku tepatnya. Aku baru aja memutuskan hubungan dengannya. Kasihan sekali. Anda pasti melewati hari yang berat hari ini. Entah kenapa Jen merasa sama sekali tidak terhibur dengan kalimat penghiburan yang diberikan sekretaris Han. Dia malah jengkel mendengarnya. Hei, aku yang memutuskannya tahu. Bukankah sama aja, sama-sama menyakitkan? Setelah wajah Jenika berubah pucat. Kenapa juga aku bicara pada orang yang tidak pernah jatuh cinta? Pokoknya aku minta maaf udah pulang terlambat. Jangan adukan aku kepada Kak Saga ya, minggir. Mengibaskan tangan agar Han memberinya jalan untuk lewat. Laki-laki itu menurut dan mundur 2 langkah. Baiklah, karena Anda sedang putus cinta, saya akan melepaskan Anda. Tapi lain kali, ingat waktu kapan Anda harus kembali, Nona. Mandilah air hangat dan minum susu hangat supaya Anda bisa tidur nyenyak nanti. Jenika hanya melengos pergi. Lagi-lagi merasa tidak terhibur dengan kata-kata sekretarisan. Aku sudah putus dengan pacarku sekarang. Apa artinya aku boleh mulai mengejar teman magangku? Sepertinya perasaan orang yang memutuskan duluan daripada yang diputuskan itu berbeda sekali ya. Han berlalu setelah memastikan Jenika masuk ke dalam rumah utama. Setelah berganti baju, tidur, Saga keluar dari ruang ganti. Lampu sudah padam. Saat dia masuk tadi Dania udah ada di tempat tidur dengan baju tidurnya. Lampu masih menyala dan dia sedang bermain dengan HP-nya. Sekarang gadis itu udah rebahan di bawah selimut, menutupi sampai pinggangnya. Sudah mau tidur? Saga masuk ke dalam selimut dan rebahan juga, meluruskan kaki dan menarik bantal di kepalanya. Kemarilah. Tanpa diperintahkan kedua kalinya, Dania langsung mendekat, memeluk Saga dan bersandar di dadanya. Wah, patuh sekali. Menepuk kepala Dania beberapa kali. Tergelak kemudian, karena Dania benar-benar tidak memberikan reaksi penolakan. Saga memeluk dan mencium kepala Dania. Sudah baikan dengan ibu? Jawaban keramatmu tidak berubah sama sekali ya. Ibu membelikan aku hadiah mahal banyak sekali. Apa tidak apa-apa aku menerimanya tanpa membalasnya apa-apa? Tapi aku juga bingung harus memberi ibu apa. Dania menepuk dada Saga dengan tangannya. Lalu tangannya berputar pelan, mengalirkan kehangatan. Kau tidak perlu memberikan ibu apa-apa, karena itu caranya minta maaf padamu. Saga menggeser posisi tubuhnya, hingga Dania bersandar di tangannya sekarang. Wajah mereka berhadapan. Hei, lihat aku. Kenapa kau membalikan wajahmu? Aku malu tuan muda. Kenapa juga kamu melotot begitu? Melorot begitu? Lihat aku. Dania langsung memalingkan wajahnya. Pandangan mereka bertemu. Nah, begitu. Tanpa perlu menunggu lama, tatapan itu semakin mendekat. Hingga mereka berbagi napas. Dan ciuman yang lembut dan lama. Dania mulai pandai mengatur napasnya, hingga dia tidak perlu tersengal lagi. Kau mulai pandai berciuman ya? Mendengar Saga mengatakan itu, Dania langsung membenamkan wajah di dada Saga. Malu menyeruak kemana-mana. Kau udah menghitung berapa hutangmu padaku? Mau mulai mencicilnya malam ini? Tangan mulai tidak bisa dikondisikan, sudah melekati area favoritnya. Aku tidak mau menghitung utangku. Menyentuh tangan Saga yang mulai mencengkeram lembut. Wah, kau mau mulai kurang ajar lagi ya?
mengeraskan cengkeraman tangannya sampai Dania meringis. Bukan begitu sayang, memaksa menarik tangan Saga agar menghentikan apa yang sedang dia lakukan. Dia mau menyelesaikan kalimatnya dulu. Aku tidak mau menghitung utangku dan membayarnya. Aku mau melakukannya sebanyak yang kamu inginkan. Apa aku udah gila? Sampai mengatakan hal memalukan begini dengan riang gembira. Apa? Saga tertawa mendengar ucapan Dania. Wah, aku baru mengurungmu sehari, kau udah berubah sepatu ini. Kau makan malam apa tadi? Dania diam tidak menjawab. Hanya mengusapkan wajahnya ke dada Saga berulang. Unyil-unyil gemas mengingat apa yang dia katakan secara sadar tadi. Malunya bukan main. Bagaimana dia benar-benar tidak punya kendali menyerahkan dirinya seutuhnya pada Saga. Naiklah. Apa? Naik kemana? Dania bingung. Dia udah naik ke atas tempat tidur. Bahkan dalam dekapannya, dia mau aku naik kemana? Gumam Dania berusaha berpikir lagi. Naik ke atasku. Saga menarik lengan Dania. Gadis itu bangun, duduk melangkah di bawah. Perut Saga menahan malu. Pak Mun memberimu makan malam apa tadi? Kau benar-benar jadi anak yang patuh ya? Dania hanya bisa membalas dengan senyuman malu-malu. Tidak tahu mesti menjawab apa. Dan kenapa dia begitu penurut malam ini. Entahlah, tubuhnya bereaksi secara tidak sadar untuk melakukan semua yang diinginkan Saga. Tiba-tiba Saga menarik bajunya dan melemparkannya ke lantai, menepuk dadanya berulang kali. Hadiah untukmu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Apa? Kenapa dia tetap terlihat keren walaupun cuma melakukan hal begituan? Menyebalkan sekali. Kenapa semua yang dilakukan orang ganteng selalu keren sih? Dania menatap langkah tubuh Saga yang udah terbuka itu. Dia menyentuh dadanya dengan tangan kiri. Lama tangan kirinya menempel. Dia bahkan memberikan pijatan lembut di sana. Apa aku benar-benar tidak terlalu serakah? Kalau aku memohon, benar-benar hanya aku yang bisa menyentuh tubuh sempurna ini. Hei, air liurmu udah mulai mau menetes tuh. Terkejut mendengarnya, secepat kilat, Dania menarik tangannya, mengusap mulutnya dengan kedua lengannya sekaligus. Beberapa kali, lalu tersadar setelah mendengar tawa laki-laki yang ada di bawahnya. Apa? Aku kena lagi dikerjain? Saga terpinggal cukup keras melihat ulah Dania. Gadis itu kesal, cemberut memukul dada Saga keras, melampiaskan kekesalannya. Sepertinya cukup keras sampai membuat Saga mengadu. Laki-laki itu menarik tubuhnya, dan ia jatuh di sampingnya. Apa kau baru sadar kalau aku itu setampan ini? Kenapa? Udah mulai tergila-gila pada aku ya? Senyum tipisnya penuh kemenangan. Tidak bisa menjawab. Kata-kata Dania kalah cepat dengan bibir Saga yang mulai bereaksi. Malam yang semakin larut tidak menyurutkan kobaran apapun itu yang menyala di atas tempat tidur. Mereka melakukannya dan menikmatinya dalam lalutan perasaan yang sama. Walaupun keduanya tidak mengatakan apapun tentang perasaan mereka. Tapi sepertinya malam ini, perlahan Dania mulai kehilangan perasaan takut atau terancamnya. Hingga mereka selesai dengan urusan mereka di atas tempat tidur dan tertidur dengan wajah yang sangat tenang. Siang ini udah lewat waktunya makan siang. Kafe ini pun udah tampak lenggang. Setelah tadi nampak cukup padat, sekretarisan terlihat udah sampai di area parkir. Dia tidak langsung keluar dari mobilnya. Sebentar, dia terlihat sibuk dengan HP-nya. Setelah lewat dari 15 menit, dia keluar dari mobil, mengambil box kardus dengan ukuran sedang dari bagasi mobil. Dengan sikap yang seperti biasa, tenang dan tanpa banyak berekspresi, dia membawa box itu memasuki kafe. Seorang pelayan penjaga pintu yang berdiri membuka pintu menganggukkan kepalanya sopan. Saya sudah janji dengan seseorang. Han mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Dia menemukan yang dia cari. Dia sudah menunggu di sana. Tunjuknya dengan ekor matanya. Baik tuan, silakan. Dia menganggukkan kepalanya lagi, lalu mempersilahkan Han untuk menuju meja yang ditunjuknya tadi. Lalu dia kembali ke tempatnya semula setelah
pelanggannya masuk menuju tempat duduknya. "Kau datang sendiri?" Suaranya terdengar sangat kecewa. Bagaimana tidak? Dia mengesampingkan semua yang masuk ke pikirannya dan hanya memilih hal positif saja, bahwa masih ada sedikit saja harapan. Dia berdandan dengan maksimal, dengan tidak tahu malu. Dia akan tersenyum seperti tidak pernah terjadi apapun. Han tersenyum tipis sambil meletakkan box di atas meja, lalu duduk tanpa menjawab. Gerakannya diikuti dengan pandangan kesal wanita di depannya. Apa Nona masih berharap Tuan Muda mau menemui Anda lagi? Sinis. Apa? Kamu sendiri yang mengatakannya kalau Saga mau bertemu? Helen terlihat sangat geram. Dari awal dia memang udah sangat curiga. Terakhir kali bertemu, Saga bahkan sudah mengancam untuk tidak boleh menyapanya kalau tidak sengaja bertemu. Tapi dasar gila, karena mendapatkan pesan sekretaris Helen ini, hati dan pikirannya tidak bisa dipakai berpikir sehat. Apa saya mengatakan Tuan Saga akan datang? Silakan cek lagi pesan yang saya kirim. Saya hanya mengatakan bertemu di cafe XX. Ada pesan Tuan Saga yang akan saya sampaikan. Menunjuk HP yang ada di atas meja tepat di depan Helen. Kau? Helen membanting HP-nya setelah membaca ulang pesan yang dikirim Han kemarin. Kenapa kau mau bertemu denganku? Sampai sejauh ini Helen masih memiliki keberanian menggertak sekretaris Han. Bagaimanapun dia udah kehilangan Saga dan harga dirinya. Tidak ada apapun yang perlu dia lindungi. Image-nya di hadapan laki-laki ini udah hancur berkeping. Pelankan suara Anda, Nona, atau Anda sendiri yang akan merasa malu nanti. Masih ada beberapa pelanggan di kafe yang mulai sedikit terusik dengan ucapan keras Helen. Kenapa? Memang aku melakukan apa? Han mulai mendesak kesal. Dia memalingkan wajah sebentar saat melihat seseorang. Setelah orang itu duduk tepat di belakang tempat duduknya, dia mulai meraih box yang ada di atas meja. Kalau saya jadi Anda, saya bahkan tidak akan muncul lagi setelah 2 tahun ke hadapan Tuan Muda. Han mengeluarkan beberapa lembar foto, melemparkannya tepat di hadapan Helen. Gadis itu mulai merasa ada yang salah dari semua ini. Dia meletakkan HP-nya mengambil foto. Tangannya mulai gemetar. Foto-foto itu jatuh dari tangannya. Foto-foto saat dia berada di luar negeri. Saat dia menikmati kebebasannya. Kebebasan yang hanya sesaat saja dalam rencananya. Akan tetapi dia terlena. Hingga akhirnya 2 tahun berlalu tanpa terasa. Dia berharap dengan wajah polosnya dia bisa kembali lagi dalam pelukan Saga, menjadi wanita yang dicintainya. Kau sudah gila ya? Bagaimana kau? Han mendongakkan kepala menatap tajam Helen. Saya hanya melindungi Tuan Muda. Apa? Jadi kau tahu semua? Dari awal kau pasti sudah mengawasiku kan? Gemetar mencangkram meja. Pelayan datang membawakan 2 buah minuman. Dia meletakkannya, lalu langsung berlalu pergi melihat aura yang sangat mencekam dari kedua orang di meja ini. Saya mengawasi semua hal yang berhubungan dengan Tuan Muda. Kalau Anda penasaran apa saya memeriksa latar belakang Anda, tentu saja. Saya memeriksa semua hal tentang riwayat hidup Anda, bahkan dari hal terkecil sekalipun. Helen ingin melemparkan gelas minumannya ke wajah sekretarisan. Lantas, kenapa? Kenapa kau membiarkan aku masih bersama Saga 2 tahun lalu? Gemetar-gemetar, antara takut namun jauh lebih banyak kesal di hatinya. Selama ini dia ternyata diawasi. Tidak, dari awal dia udah diawasi. Laki-laki ini tahu semua hal yang kulakukan. Kenapa? Walaupun saya tahu Anda rubah betina yang mendekati Tuan Muda hanya karena uang, tapi saya membiarkan Anda karena Tuan Muda benar-benar tulus menyayangi Anda. Saat itu, saya hanya perlu memastikan Anda tidak berhubungan dengan laki-laki lain dan mengkhianati Tuan Muda. Dan ternyata Anda masih punya hati nurani untuk tidak melakukan itu saat bersama Tuan Muda. Padahal kalau Anda sedikit aja bermain mata dengan laki-laki lain, pasti saya sudah menyingkirkan Anda dari dulu dengan mudahnya. Kalau aku mengkhianati Saga, apa kau akan membunuhku saat ini? Helen menarik tangannya ke bawah meja agar tidak terlihat dia mencengkeram tangannya sendiri, menahan gemetar takut yang tiba-tiba muncul.
Kau menjijikan sekali. Han tertawa mendengar makian Helen. Kata itu bukankah lebih pantas saya ucapkan untuk Anda, Nona? Berhentilah bicara kosong tentang alasan kepergian Anda ke luar negeri untuk menjadi pelukis. Terkenal karena karya-karya sendiri, selain karena Anda pernah menjadi kekasih tuan muda, apa Anda pikir bisa diterima semudah itu di dunia seni yang sekarang Anda hidup? Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda itu. Apa? Memang itu alasanku pergi? Berteriak mempertahankan sedikit saja harga diri. Beberapa orang menoleh karena terganggu, tapi tidak lama kembali ke makanan mereka.